Kita tiba pada pemberitaan firman hari ini. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan berdasarkan Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Sebelum kita mengikuti pemberitaan, kita akan tuntun dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kesempatan saat ini. Tiba saatnya bagi kami untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami untuk kami bisa mengerti dan memahami kehendak-Mu melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkannya. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat 19 sampai ayat yang ke-31 di bawah perikop orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ia menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapatkan hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah kamu yang memelihara firman Allah di dalam hatimu, serta menjadikannya landasan bagi pertumbuhan imanmu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara, Shalom. Berjalan ke negeri terang. Ini judul lagu ini, dia kalau saya masih SD kelas 5, ada paduan suara pelita dari Ebenezer Kapang pernah nyanyikan lagu ini di sini dan juga di Tunua. Ada kegiatan-kegiatan di mana ini lagu. Bayangkan Bapak Ibu saudara-saudara, ya, syair lagu ini sudah berusia hampir 50 tahun. 40 tahun masih terdengar dan masih terkesan. Pesan-pesannya begitu indah tentang 2 tempat akhir di
akhir hidup seorang manusia. Surga dan neraka. Surga dan neraka menjadi tema kita hari ini. Tema yang diberi majelis sinode kepada kita hari ini sepotong sah. Surga dan neraka. Yang diterjemahkan dua tempat akhirat seorang manusia dalam kehidupan di dunia ini. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, surga dan neraka adalah ajaran setiap orang, ajaran terhadap setiap orang yang berpengakuan kepada Allah dalam kemahakuasaannya dan juga kebesarannya. Allah yang akan menyelamatkan umat kepunyaannya, umat ciptaannya, dan menyediakan tempat akhirat bagi umat kepunyaannya, surga dan neraka. Keduanya dipersiapkan Allah bagi jalan hidup, jalan akhir seorang manusia. Karena kalau memang yang satunya tidak baik, yang satunya menakutkan, tentu Allah tidak menyediakannya. Tetapi karena dua-dua harus disediakan, karena masing-masing punya tujuan dan fungsinya, maka dua-duanya tersedia menurut kerelaan, menurut kuasa dan kasih setia Allah Bapa di surga. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, ajaran tentang surga dan neraka adalah pokok pengakuan iman orang-orang percaya bahwa akhir dari kehidupannya bukanlah kematian, melainkan kehidupan yang bakal di alam yang baru atau di surga dan atau di neraka, tempat akhirat. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, dalam kehidupan ini manusia lebih cenderung untuk mengejar apa yang menjadi kehendak hatinya, keinginannya, dan menjalaninya dengan penuh kegemaran untuk bagaimana mengumpulkannya dan memiliki sebanyak mungkin. Tidaklah salah bagi setiap orang yang ingin untuk memiliki sejumlah kekayaan harta benda. Akan tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, dalam kekayaan dan dalam hak kepemilikan yang diperoleh melalui seseorang dalam kehidupannya, di dalam kekayaan itu ada bagian bagi mereka yang miskin. Di dalam pendapatan dan di dalam kelimpahan seseorang, dengan hasil usahanya, dengan hasil pekerjaannya, ada bagian yang mesti diberikan kepada orang lain atau peduli kepada sesamanya. Sehingga sekalipun kecenderungan kita ada pada bagaimana mengumpulkan, bagaimana menjadi orang kaya, ternyata kita menjadi berkat bagi orang lain. Sebab jika tidak, kita menjadi celah dalam mengumpulkan kekayaan atau menerima kelimpahan berkat dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara, mengumpulkan berkat dan tidak melakukan kasih atau tidak memberi, tidak peduli kepada orang lain, juga menjadi salah satu syarat tempat akhirat kita di mana? Di surga kau, di neraka. Karena itu Bapak Ibu, untuk membenahi semua kehidupan menuju kepada dua tempat akhirat, penataannya seketika kita masih hidup di dunia ini. Karena itu jangan sampai ada yang berprinsip miu matenaik na thalang
Lok amatene notunan na usin na fekan hitlasin. Itu terlambat. Karena untuk menikmati dan untuk menjalani dan untuk masuk ke dalam surga yang bakal kita memulainya dalam persekutuan kita, komunitas hidup kita di dunia ini selagi masih hidup. Karena setelah kematian itu menjemput kita, kita sudah tidak berkesempatan lagi untuk menata. Atau siapa yang dia sudah meninggal lalu dia tiap hari dia datang korek yang masih hidup, kok dibilang berdamai sudah tebet jalan ini. Tidaklah mungkin. Atau siapa yang napas tinggal satu-satu terus dia bilang sebaiknya saya berdamai dulu karena saya sudah mau mati. Dan seterusnya. Paling tidak itu semuanya menjadi pembiaran sampai terjadi kematian dan tidak terjadi penyelesaian. Orang-orang yang masuk surga adalah orang-orang yang selesai dengan dirinya selagi dia ada di atas dunia atau selagi dia hidup. Sekali lagi, orang yang masuk dan menjadi surga menjadi bagian kehidupan akhiratnya adalah orang yang selesai dengan dirinya selagi ada dalam kehidupannya. Jadi bukan baru sampai di sana kita mulai bikin muka pengampunan 2-3. Bapak Ibu Saudara, kita akan baca lanjut bagaimana Bapak orang segala beriman memberi pesan kepada orang kaya itu. Ya, dia bilang begini. Orang kaya itu berupaya menjerit, meminta setetes air. Karena dia ada di dalam penderitaan yang sangat besar. Apa kata Abraham? Selagi engkau ada di bumi, engkau telah menikmati kebahagiaan dan kemewahan itu. Dan artinya bahwa dia tidak diberi kesempatan lagi untuk menikmati sukacita damai sejahtera di alam maut. Bapak Ibu Saudara, Injil Lukas ini memiliki ciri khas sosial yang kuat. Lukas tidak hanya menekan hal-hal rohani atau relasi vertikal, relasi antara manusia dengan Tuhan saja, tetapi juga menekankan relasi antara manusia dan sesama, antara orang percaya dengan saudaranya seiman dan saudara yang tidak seiman. Ini menjadi penekanan yang disampaikan Injil Lukas kepada dunia saat itu. Dan juga Injil Lukas sangat menekan perhatian terhadap kaum miskin, kaum tertindas, dan kaum terpinggirkan. Yesus seringkali mengkritik orang-orang kaya yang hidup dalam kemewahan tanpa memperhatikan sesama. Perikop ini merupakan satu-satunya bacaan yang menyebut nama seseorang dengan sapaan Lazarus. Kalau omong Lazarus, semua orang tahu siapa itu Lazarus. Lazarus adalah orang termiskin yang dikenal dan yang tercatat dalam kitab suci. Bapak Ibu Saudara-saudara, nama Lazarus yang ada pada bacaan ini bukanlah saudara dari Maria dan Marta. Nama Lazarus yang ada pada konteks ini adalah tokoh simbolik atau tokoh yang menjadi perumpamaan bagi kelemahan dan juga kemiskinan manusia
yang saat itu, ya, dan juga kemewahan yang tertutup matanya kepada mereka sesama saudaranya. Dan Lazarus yang ada di sini diterjemahkan dari kata Ibrani El Asar. El Asar artinya Allah penolong. Injil Lukas mensejajarkan ada dua orang, ya, ada orang yang kaya, yang penuh dengan kelimpahan, yang makan dalam kemewahan, dan Lazarus, tokoh simbolik yang hanya mengharapkan sebiji, ya, sebiji makanan, sedikit makanan, sisa makanan yang terjatuh dari meja orang kaya untuk mengenyangkan, untuk makan dan bertahan hidup dari sisa makanan yang jatuh dari meja. Melukiskan di sana bahwa penderitaannya sampai tidak hanya kelaparan, tetapi juga sakit penyakit yang borok. Bahwa seekor anjing menjilat borok luka dari Lazarus, bapak simbolik ini. Bahwa orang itu, tokoh itu adalah tokoh yang sangat menderita, tetapi hidupnya dilihat oleh orang-orang kaya di sekitar kehidupannya. Orang-orang kaya melihat Lazarus, tokoh yang sangat menderita oleh kemiskinannya, sakit penyakitnya yang borok, dan juga ia berada dalam kehinaan yang begitu luar biasa. Dan satu-satunya yang ada di hati Lazarus bahwa hanya El Asar, hanya Allah penolongku. Itu artinya bahwa manusia pada saat itu buta terhadap keadaan kemiskinan sesamanya. Dia hidup bermewah-mewah, pesta pora setiap harinya. Tetapi Lazarus tergeletak di situ tanpa perhatian dan kepedulian dari mereka, sekalipun mereka telah melihat dan telah mengenal, telah mengetahuinya sepanjang kehidupan yang ada di situ. Untuk itu Bapak Ibu, saudara-saudara, Yesus mengkritisi semuanya ini dengan memberi perumpamaan. Bagaimana membangun dan juga bagaimana menciptakan, ya, kepedulian sosial terhadap mereka yang mengalami penderitaan, penindasan, juga hidup dalam kemiskinan. Di sini Lukas menunjukkan bahwa ketika kematian tiba bagi orang, ya, bagi orang miskin ini, bagi Lazarus, nasib akhir dari Lazarus ketika meninggal dunia, Lazarus dibawa ke surga, sementara orang kaya dikubur dan masuk ke dalam alam maut, tempat penderitaan itu. Hal ini menunjukkan pembalikan atau kebalikan besar. Lazarus yang menderita di dunia karena diabaikan kini mengalami sukacita di sorga, sementara orang kaya yang bermewah-mewah di dunia menutup mata terhadap Lazarus, kini menderita dalam neraka. Bapak Ibu kekasih Tuhan, dalam api penderitaan barulah orang kaya itu sadar akan penderitaan Lazarus selama ada di dunia. Orang kaya itu mohon setetes air, namun Abraham menjawabnya, ingatlah, engkau sudah mendapatkan yang baik selama ada di dunia. Lagi pula ada jurang yang tak terseberangi antara surga dan neraka. Nah,
Fe homunit homalin man, homupenim homudsima mamutay mo okta hompal mamuy alekanan sa. Me kalau ho escovale susal lukat nanem fanion KFM nananu niuko, KFM nananu niukau. Ini pernyataan Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa ketika kita sudah dijemput kematian, kita tidak diberi kesempatan untuk kali yang kedua. Tidak akan ada kesempatan lagi untuk menata bagaimana hidup di sorga, menata bagaimana bisa beralih dari neraka kembali ke sorga. Itu sesungguhnya terjadi seharusnya selagi masih ada dalam dunia kehidupan. Sorga mesti kita buktikan dan kita tunjukkan selagi masih ada di dunia ini. Bapak Ibu kekasih Tuhan, orang kaya memohon agar Lazarus dikirim untuk memperingatkan keluarganya agar tidak mengalami nasib yang sama dengan dirinya. Tetapi Abraham berkata bahwa pada mereka ada firman Tuhan yang sudah diketahui. Artinya Yesus menekankan bahwa firman Tuhan sudah cukup menjadi penuntun hidup selagi ada di dunia, selagi masih ada kehidupan di dunia. Bahkan jika seseorang bangkit dari kematian, mereka yang keras hati tidak akan percaya jika mereka sudah menolak suara Allah dalam kitab suci. Firman Tuhan itu adalah perkataan yang hidup. Dan firman Tuhan akan hidup dalam diri dan juga dalam setiap pribadi apabila orang yang menerima firman Tuhan melakukan dan menghidupi firman Tuhan dalam kehidupannya. Berbicara tentang kasih, dia telah melakukan kasih seadanya sesuai dengan apa panggilan hidupnya sebagai seorang yang beriman. Dia memberi dari apa yang dimilikinya seadanya bagi mereka yang membutuhkan perhatian dan pertolongan. Ia rasa peduli terhadap mereka yang susah. Ia rasa peduli terhadap mereka yang menderita sakit penyakit. Dan ia melayani, ia memberikan dukungan secara moral dan material bagi mereka yang menderita kesakitan atau karena berbagai cara mengalami beban-beban hidup dalam dunia. Dia menjadi sahabat, dia menjadi teman, dia menjadi orang terdekat yang bisa sesuap nasi sampai kepada mereka yang lapar. Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan yang kita dengar dan yang kita baca selalu termasuk hari ini adalah firman yang menghidupkan. Diwartakan dan diberitakan kepada kita agar supaya menjadi keputusan iman bagi setiap orang. Apakah saya akan menjadi pelaku-pelakunya? Apakah saya akan menjadi penurut? Apakah saya akan tunduk kepada perintah sesuai dengan firman Tuhan? Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kasihilah musuhmu. Ampunilah seorang akan yang lain. Dan lakukanlah hidupmu selalu menjadi pendamai. Atau berdamailah dengan sesamamu dalam kehidupan selagi masih ada waktu di dunia ini. Karena bagaimanapun juga setelah ada di sana, tidak lagi. Saya kemarin ada nonton satu postingan video, ada satu paduan suara yang menyanyi. Mereka gubah itu lagu apapun
Mereka bilang begini, jangan suka minum sopi karena di surga tidak ada sopi. Minyak ini orang gemit ini. Orang gereja saya tidak tahu, saya salah lihat, saya pikir ini di Ebenezer kapan, bukan. Jangan suka minum sopi karena di sorga tidak ada sopi. Jangan suka marah-marah karena di sorga hanya ada damai sejahtera. Jangan suka main judi karena di sorga tidak ada bandar, dan seterusnya. Semua orang pada menyanyi, ada yang jengkel setengah mati menyaksikan paduan suara itu melantungkan suara yang begitu bagus. Tetapi pesan dari lagu itu, Bapak Ibu Saudara, saya berpikir bahwa sangat menyentuh. Perbuatlah sesuatu selagi masih ada hidup, bertobatlah selagi masih ada di dunia, selagi masih ada kesempatan pertama itu menjadi bagian bagimu, daripada menundanya sampai ke akhirat sudah tidak berkesempatan yang kedua. Bapak Ibu Saudara, beberapa hal yang dapat dipelajari dan dijadikan penuntun hidup baru dari bacaan ini. Yang pertama, ajaran tentang sorga dan neraka. Yesus menggambarkan sorga sebagai tempat penghiburan, yaitu duduk di pangkuan Abraham, bapak segala orang percaya, dan neraka sebagai tempat penderitaan dan keterpisahan total dari Allah. Ini adalah kenyataan akhir kehidupan manusia. Kita mau pilih yang mana, terserah kita. Ada dalam penghayatan dan juga perenungan kita sebagai orang-orang percaya. Sudah pasti kita semua, kalau sekarang kita ditanya, kita akan mengatakan, misalnya pertanyaan begini, pilih surga atau pilih neraka? Semua saya yakin mereka akan pilih surga. Pasti akan pilih surga. Tapi apakah surga menjadi bagianmu? Itu persoalan. Karena kita harus memulainya dari sekarang. Yang kedua, hidup di dunia menentukan nasib ke depan. Sekali lagi, hidup di dunia menentukan nasib ke surga atau neraka. Bukan setelah berakhir hidup di dunia. Orang kaya bukan dihukum karena kaya, tetapi karena ia tidak peduli pada sesama. Itu berarti bahwa kita mengumpul, kita mendapat kekayaan, kita menjadi orang kaya, tidak apa-apa. Yang penting di sini bahwa dalam kekayaan dan kemewahan kita, adakah bagian, adakah kelakuan terhadap mereka yang menderita? Adakah perhatian kita, adakah bantuan kita kepada mereka yang menderita? Yang ketiga, pentingnya pertobatan selama masih hidup di dunia. Pentingnya pertobatan selama masih hidup di dunia. Sebab setelah mati tidak ada lagi kesempatan untuk perubahan nasib. Jurang yang memisahkan surga dan neraka bersifat kekal dan tidak bisa diseberangi. Maka hari ini adalah kesempatan yang baik untuk bertobat dan jangan tunggu nanti dulu. Yang keempat atau yang terakhir, hidupi firman Allah dengan setia. Hidupi firman Allah dengan setia. Dengan English of Mutis sebabnya pilih begini. Momone alekanan lais is neno bi alekanan homo et hotaos homunit neno biho umenan ayam biho bale mepu sin. Hidupi firman Tuhan dalam segala hal, dalam kehidupanmu, di rumah, di jalan, di pasar, dan di mana, agar supaya
kehidupanmu dituntun oleh firman-Mu, dan Engkau menapaki dari sekarang ini jalan menuju ke surga. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari jalani hidup dengan terarah kepada kekekalan. Jangan hanya fokus pada dunia yang mengejar harta duniawi, sebab hati yang melekat pada kekayaan akan dibutakan sehingga tidak mampu mengasihi Allah, tidak mampu mewujudkan kasih setia pada sesama. Nurani kitab suci bisa mati ketika hati dikuasai oleh keinginan akan harta. Akibatnya juga kitab suci akan tidak menjadi faedah bagi diri sebagai orang-orang yang mengandalkannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, mari mengarahkan hati pada hidup yang kekal bersama dengan Allah. Mari mengarahkan langkah menuju ke surga dengan mulai menatanya dari sekarang. Percayalah kepada Yesus, setialah kepada jalan-jalannya, dan hiduplah dalam kasih dan kepedulian terhadap sesamamu. Dengarlah firman Tuhan dengan hati yang terbuka, dan bertobatlah dari segala dosa. Sebab surga hanya menjadi tempat bagi mereka yang membuka hati kepada Allah dan juga yang peduli terhadap sesamanya. Sebaliknya, neraka adalah tempat bagi mereka yang hidup untuk dirinya sendiri dan mementingkan diri sendiri, atau menutup hati dan menutup mata terhadap penderitaan sesamanya. Amin.